Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai masuk pada pembahasan materi, biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Melvin Timothy, yang kedua ada Bintang Pangaribuan, yang ketiga ada Andini Swardi, yang keempat ada Deita Baru, yang kelima ada Yusnyati Manhambe, dan yang terakhir saya sendiri, Reynald Kusoy. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, bagian A, pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Bagian B, jenis laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, akuntabilitas vertikal atau vertical accountability. Tugasnya adalah memiliki tanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana. Kemudian yang kedua, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Tugasnya adalah memiliki pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada kepatuhan dan pengelolaan, yaitu dalam membuat laporan keuangan, berarti kita sudah melakukan jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan. Yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospek, yaitu mengetahui bagaimana kinerja dari evaluasi manajemen, membantu mengetahui hasil atas target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada perencanaan dan informasi otorisasi. Untuk membuat perencanaan, kebijakan serta aktivitas yang akan terjadi di masa depan, juga berfungsi sebagai pencari informasi pendukung terkait otorisasi penggunaan dana. Selanjutnya ada kelangsungan organisasi, yaitu untuk mengetahui secara langsung terkait organisasi, apakah organisasi ini masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak. Selanjutnya, hubungan dengan masyarakat, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada para organisasi agar mereka bisa berkomunikasi dengan publik. F. Sumber fakta dan gambaran, yaitu untuk memberikan informasi kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui atas fakta serta gambaran organisasi secara lengkap. Keempat, tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, memahami kinerja dan evaluasi manajemen. Kedua, memahami pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya. Keempat, memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok barang dan jasa yang sudah diterima. Kelima, memahami efisiensi sumber daya yang digunakan organisasi. Keenam, compliance and stewardship atau kepatuhan dan pengelolaan. Ketujuh, menyajikan laporan keuangan berarti telah menjadi suatu jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan lembaga yang berwenang. 5. Teori pelaporan dalam sektor publik. Jenis laporan keuangan. A. Laporan posisi keuangan atau neraca. B. Laporan kinerja keuangan. C. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. D. Laporan arus kas. E. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama A. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. B. Laporan kinerja keuangan atau laporan surplus atau defisit. Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. C. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Dari suatu entitas dari antara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus
atau defisit neto untuk suatu periode. Pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto, dan setiap kontribusi oleh dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto ini paling tidak meliputi. D. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. E. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menciptakan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. 6. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama, dasar kas atau kas base. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. 2. Dasar aktual atau aktual base. Definisi konsep akuntansi aktual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut. Penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dirumuskan atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba rugi selama periode bersangkutan. 3. Akuntansi dana atau fund accounting merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi direktur publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. 7. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, transaksi. Kedua, analisis struktur transaksi. Ketiga, mencatat data transaksi. Keempat, mengelompokkan dan mengisarkan data yang dicatat atau diposting. 5. Penerbitan laporan dan catatannya. 8. Teknik laporan keuangan sektor publik. Teknik laporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. 9. Pemakai laporan keuangan sektor publik. Grebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah: yang pertama, pembayar pajak atau taxpayers. Yang kedua, pemberi dana bantuan atau grantlords. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa atau fee paying service recipients. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Yang keenam, pemasok atau vendor. Yang ketujuh, dewan legislatif. Yang kedelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih atau voters. Yang kesepuluh, badan pengawas atau oversight bodies.